Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mata Swito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan membahas soal seperti ini teman-teman. Jadi ada luas persegi panjang itu 60 cm persegi dan kelilingnya itu 34 cm. Maka panjang diagonalnya adalah, nah ini berapa? Nah, mari kita lihat dari soal. Di sini yang diketahui adalah luas persegi itu 60 cm dan kelilingnya adalah 34 cm. Yang ditanyakan panjang diagonalnya nih ya. Nah, sebenarnya dari soal kita tahu rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar itu akan sama dengan luas. Di sini luasnya 60, ini kita masukkan ke dalam rumus, berarti panjang kali lebar itu kan sama dengan 60. Ini dari soal. Terus berikutnya di sini ada kelilingnya juga, yaitu 34 cm. Kalau keliling persegi panjang tentunya rumusnya adalah 2, ini dikali panjang tambah lebar. Nah, ini merupakan keliling persegi panjang. Sama seperti luas tadi, mari kita masukkan kelilingnya ini ke dalam rumus. Maka di sini persamanya jadi 2, di sini kali panjang tambah lebar, itu sama dengan 34. Nah, teman-teman, ini yang 2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan sini. Jadi sini berubah tanda, ini sebenarnya dikali nih ya. Maka kalau sebelah kanan sama dengan itu jadi kebalikannya kali, yaitu dibagi. Nah, makanya 34-nya ini kita bagi dengan 2. Kita tuliskan seperti ini. Nah, ini kurungnya sudah saya buka. Panjang tambah lebar itu sama dengan, nah ini 34 dibagi 2. Ini kalau kita hitung akan ketemu tentunya 17. Ya, ini dalam bentuk cm teman-teman ya. Ini tidak saya tuliskan. Kalau ini tadi cm persegi juga tidak saya tuliskan. Berikutnya ini kita buat. Nah, seumpamanya kita mau menentukan lebarnya itu berapa sih? Nah, ini bisa kita buat persamaan dari sini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Di lebar itu sama dengan 17. Nah, ini P-nya ini ke sebelah kanan sama dengan, makanya jadi 17 dikurang P. Nah, ini L sama dengan 17 dikurang P ini mari kita masukkan ke persamaan luas ini tadi. Panjang kali lebar sama dengan 60. Ya, jadi kita substitusikan atau kita ganti L-nya itu dengan 17 dikurang P. Sehingga persamaannya yang ini menjadi, nah ini panjang kali, nah ini L-nya jadi 17 kurang P ini sama dengan 60. Selanjutnya ini mari kita kalikan, jadi P kali 17, terus P kali negatif P ini ya, kita kalikan, maka akan ketemu, ini tadi, P kali 17 ketemu 17P, P dikali negatif P ketemu negatif P kuadrat, nah ini 60-nya tetap. Persamaan kuadrat ini, ya, ini P-nya supaya positif, P kuadratnya maksudnya supaya positif, ini kita rubah bentuknya. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Nah, ini boleh kita, misalkan ini kita kali negatif semua, maka di sini P negatif P kuadrat ini menjadi P kuadrat. 17P kalau dikali negatif jadi negatif 17P. Nah, ini sebenarnya 60-nya ini kalau dikalikan negatif 60 ini ya, terus kita pindah ruas ke sebelah kiri ini, jadinya plus 60. Begitu ya teman-teman, nggak saya tuliskan perkalian negatifnya tadi. Jadi intinya bisa kita rubah seperti ini. Tujuannya apa? Supaya P kuadratnya ini bentuknya positif, supaya mudah kita memfaktorkan. Nah, setelah itu ini kita faktorkan karena merupakan persamaan kuadrat. Tentunya pemfaktorannya adalah P dikurang 12, ini dikali P dikurang 5. Nah, ini cara memfaktorkannya bisa dilihat di tutorial sebelumnya ya, yang pernah kita bahas waktu itu ya. Jadi di sini P kalau dikurang 12 itu sama dengan 0, berarti P-nya adalah, ya biar jadi 0 berapa? P dikurang 12 jadi 0. Nah, tentunya P-nya adalah 12 ya. Nah, ini P-nya 12. Bisa P-nya 12 karena 12 kurang 12 kan 0 ya. Nah, ini P dikurang 5 sama dengan 0. Berarti P-nya ini kalau dikurangi 5 ketemu 0, P-nya adalah bisa 5 ya. Kalau 5 dikurang 5 kan 0 ini ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini boleh kita ngambil P-nya yang 12 atau P-nya yang 5. Kita masukkan ke
dalam persamaan yang ini. L sama dengan 17 dikurang P. Nah, ini kita ambil saja panjangnya itu yang 12 ini ya. Ini bebas, boleh ngambil 5, boleh ngambil 12, saya ngambil yang 12 saja. Jadi ini kalau saya tuliskan berarti kan L-nya itu sama dengan 17 dikurang 12. Nah, di sini ketemu, tentunya ketemu 5 ini ya. Jadi ini lebarnya adalah 5. Tetapi kalau kalian nanti mengambil P-nya itu 5 yang ini, nanti lebarnya jadi 12. Jadi kalau bentuk perseginya seperti ini, persegi panjangnya ya, saya gambarkan. Nah, ini kan persegi panjang. Yang ditanyakan tuh panjang diagonal yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau saya beri nama, di sini A, di sini B, maka yang ini sebenarnya merupakan C. Nah, ini kan segitiga sebenarnya ya. C itu diagonal sebenarnya merupakan sisi miring. Panjangnya saya tuliskan di sini 12 cm. Sedangkan lebarnya adalah ini 5 cm. Nah, sebenarnya panjang sama lebar ini tadi bisa dibalik. Jadi kalau misalnya tadi masukkannya panjangnya di sini kan 5 ya. Berarti 17 kurang 5 kan 12 ya. Berarti posisinya berdiri nanti. Ya, berdiri. Jadi yang panjangnya itu yang 5, lebarnya itu yang ke sini, yang ke atas ini. Ya, itu 12. Jadi sebenarnya sama saja. Ya, mau ngambil 5 ataupun 12. Itu ya. Nah, berikutnya ini karena merupakan segitiga, siku-siku ini ya. Di sini tentunya berlaku kalau C kuadrat, mencari ini ya, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kita masukkan A-nya adalah 12 ya. Ini, dan B-nya adalah 5, tetapi dikuadratkan, makanya jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ini masih C kuadrat ya. Nah, di sini, saya tuliskan di sini ya teman-teman ya. Tentunya kalau 12 kuadrat itu kan 144. Kalau 5 kuadrat ya 25. Nah, ini kalau dijumlah 144 ditambah 25 ini, tentunya ketemu 169 ya. Ini saya tuliskan C, kan 169 tadi, tetapi masih dalam bentuk C kuadrat. Kalau C saja, berarti ini di akar 169 tuh. Maka di sini C itu sama dengan akar kuadrat dari 169. Nah, berapa nilainya akar kuadrat dari ini? Tentunya kalau sudah kita hitung, 13 ya. Berarti C yang ini, panjangnya atau panjang diagonalnya ini, berarti adalah 13 cm. Mudah bukan? Baik teman-teman, demikian tutorial yang sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan adalah murni karena keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.